Halo, selamat datang teman kotak cerita. Kali ini saya akan berbagi cerita dari narasumber yang saya dapatkan di Instagram. Cerita dari saudara @rama_ep. Link IG-nya ada di deskripsi. Cerita ini sudah seizin dengan narasumber dan langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Yogyakarta sekitar 2010. Pagi unyatku sayang, baru bangun ya. Sapa suara lembut di ponsel gue. Iya nih, jawab gue bohong. Onyat hari ini pasti mau sibuk lagi ya. Akunya ditinggalin lagi seharian deh pasti. Hehehe, maaf ya. Iya udah biasa kok, wek. Terus hari ini kamu mau ngapain, Nyat? Aku bentar lagi mau nyari sarapan sama Acil. Berdua doang. Tumben. Biasanya ramean sama Uda sama Koko juga. Iya, lagi pengen berdua doang. Oh, mau sarapan di mana emangnya? Karena aku lagi kan kamu, jadi pengen makan burjo di tempat biasa. Enaknya mau. Unyatnya jauh. Hehehe. Kan ngambek kan. Baru juga aku samperin minggu lalu. Udah kangen lagi, jawabnya manja. Bangkrut dong aku kalau tiap minggu bolak-balik Jakarta Jogja. Hahaha. Ya sih sebel. Coba dulu aku nurut sama Onyat ya, buat kuliah di UI aja. Kita nggak perlu LDR gini. Sebel. Kalau kangen nggak bisa langsung ketemu kayak dulu. Hehehe. Nggak boleh gitu. Nggak apa-apa belajar mandiri. Ya udah, sana siap-siap. Aku juga mau mandi nih. Okidoki. Dah Onyat sayang. Love you. Dadah. Love you-nya mana? Bahahaha. Nggak bosan apa dengernya? Enggak. Aku lagi di ban. Ups, hampir aja gue keceplosan. Ntar aja ngomong langsung ya, kata gue buru-buru meralat. Lama. Masih minggu depan kan kesininya. Sekarang, Onyat lagi di mana sih? Ayo ngaku. Lagi di hotel sama Titi ya? Buset mulut weh. Hahaha. Nggak, udah. Ntar aja ngomongnya depan kamu langsung. Nyebelin lu, dasar Onyat bau. Ya udah sana mandi, dadah. Dah. Percakapan telepon itu gue akhirin. Gue langsung ngelangkain kaki keluar Bandara Adi Sucipto, mesen taksi dan meluncur ke tempat burjo langganan gue sama Amanda, pacar gue yang tadi nelpon itu. Jogja pagi ini terasa damai dan menenangkan seperti sebelum-sebelumnya. Gue gak sabar pengen ngasih kejutan ke Amanda dengan kedatangan gue yang tiba-tiba ini. Jadi ceritanya siang ini gue ada meeting mendadak di UKDW. Gue sengaja gak ngasih tahu Amanda. She like surprise. I like to make her happy. Gue langsung bayangin reaksi Amanda begitu tiba-tiba gue muncul di hadapan dia yang lagi sarapan. Bisa jadi dia langsung manyun terus meluk gue, atau nyembur gue pakai bubur kacang hijau kayak terakhir kali gue kasih dia surprise serupa. Hahaha. Sekitar 45 menit kemudian, gue udah sampai di tempat tukang burjo langganan kita. Setelah bayar ongkos taksi, gue langsung masuk ke dalam. Di sana sudah ada Amanda sama Acil, sahabat barunya sejak kuliah di Jogja. Posisi duduk mereka berdua ngebelakangin gue. Gue pikir ini akan jadi surprise yang sempurna. Tapi ternyata ada dua orang cowok yang belum gue kenal duduk di hadapan mereka, dan mereka bukan Uda sama Koko.
Mereka berempat tampak lagi ngobrol akrab. Wait, kayaknya tadi Manda bilang cuma mau makan berdua sama Acil deh. Ya kamu mah enak dah, udah punya pacar. Lah aku, kata cowok yang duduk di seberang Manda. Ya sih, tapi kan jauh, jawab Manda. Ya setidaknya kalau pas dia lagi kesini kamu bisa suap-suapan toh. Lah aku nyuap sendiri mulu. Kamu ndak mau gitu nyuapin aku sekali-kali ndak, goda cowok itu. Ulu kasihan banget sih yang jomblo. Sini aku suapin, timpal Manda. Adegan berikutnya bikin gue mau terbang ke Pluto saat itu juga. Manda nyuapin cowok itu dan si cowok dengan senang hati ngebuka mulutnya menyambut uluran suapan dari Manda. Ya seneng lah, cowok mana yang gak seneng disuapin sama cewek kayak Manda. Untuk beberapa saat gue terdiam, shock. Udara Jogja tiba-tiba terasa gerah banget. Well, ya emang gue juga masih pakai kemeja, lengkap dengan jasnya sih. Tapi ada yang lebih bikin gerah daripada outfit itu. Gue berusaha menguasai diri dan emosi gue. Umur gue masih sekitar 22 tahun saat cerita ini terjadi. Ego gue masih tinggi-tingginya. Apalagi sebelum ini pernah ada kejadian yang bikin gue berurusan sama security dan manajemen UGM. Gue pernah mukulin mahasiswa UGM sampai hidungnya patah dan giginya rontok satu karena bersikap kurang ajar sama Manda. Gue gak mau ngulang kesalahan yang sama. Ketika emosi gue mulai meningkat, Rimbun tiba-tiba muncul di samping gue. Tersenyum manis dan berusaha nenangin gue dengan suara lembutnya. Dia bilang, sabar, yang emosi ya, diselesaikan baik-baik. Gue balik senyum sama dia. Aku juga dong disuapin. Kalimat itu terucap dengan nada yang agak bergetar dari mulut gue. Ironis tapi berusaha terdengar santai. Manda, Acil, dan dua orang cowok di seberang mereka serentak nengok dan melihat ke arah gue. Gue gak bisa describe dengan jelas raut wajah Manda saat itu. Antara kaget, panik, dan merasa bersalah mungkin ya. Terserah, pandangan gue juga kabur karena gemetaran. Oh nyet, cuman itu yang terucap dari mulut Manda. Gue paksain diri gue senyum, walaupun pahit banget. Hey nyet, surprise, kata gue datar, ditutup dengan senyum sinis. Oh nyet, aku bisa jelasin, kata Manda singkat sambil bangun dan nyamperin gue. Kayaknya dia sadar kalau gue udah di sana dari tadi ngeliat adegan sebelumnya. Mas, saya juga bisa jelasin, kata cowok itu nimpalin omongan Manda dan berusaha bangun dari tempat duduknya. Gue kepancing, gue taruh telunjuk kanan gue di bibir gue. Selanjutnya gue acungin telunjuk gue tadi di tepat ke arah muka cowok itu dan nurunin sedikit telunjuk gue, tanda nyuruh dia untuk diam dan duduk lagi. Gak lupa sambil ngasih dia tatapan tajam ala gue. Cowok itu tanpa bantahan langsung duduk lagi. Onyat, duduk dulu yuk, kata Manda lirih dan takut lihat sikap gue. Dia pasti paham banget kalau saat ini gue lagi marah. Gak usah ya, aku mau langsung berangkat lagi ke UKDW. Mau ada meeting sama Bu Santi di sana. Kamu lanjutin aja sarapannya, kata gue dingin. Onyat please, kata Manda lagi. Gue diem. Ya udah, selesai meeting kabarin aku ya. Aku minta maaf, lanjut Manda lemes. Ya lihat nanti ya, mungkin aku langsung balik Jakarta selesai meeting. Ya udah ya, aku jalan. Have fun, yuk semua, gue duluan. Jawab gue masih dingin dan datar ke Manda dan teman-temannya. Gue pun keluar.
Setelah itu nyari taksi dan langsung on the way ke hotel langganan gue di bilangan Sosrowijayan. Sesampainya di hotel, setelah ngurus ini itu, gue masuk kamar dan langsung mandi. Selesai mandi, gue langsung hubungin teman SMA gue yang juga kuliah di Jogja. Namanya sebut saja Babab. Setengah jam kemudian dia jemput gue. "Tumben lo boy, pagi-pagi gini ngajak gue sparring. Biasanya malam, kenapa?" tanya Babab. Yes, dia dan semua teman-teman kelas 3 gue waktu SMA emang manggil gue boy dari kata layboy. "Enggak, pengen olahraga aja, udah lama gak olahraga," jawab gue seadanya. "Lo gak nemuin Manda dulu?" tanya dia lagi. "Udah tadi pagi, bawel lo ah, ayo buru ke sana. Ayo buru ke sasana," jawab gue galak. "Buset songong, gue gebuk juga lo," kata Babab sambil nyoyor gue. Gue refleks ngebales toyoran dia, kita berdua pun ketawa-ketawa. Sejam berikutnya gue udah ada di salah satu sasana. Gue pun langsung sparring sama Babab. Temen gue ini memang jago banget fighting. Setengah jam berikutnya gue sama dia udah sama-sama bengep dan banjir keringet. "Si anjing, semangat banget hari ini. Lagi kenapa sih lo?" kata Babab yang kaget lihat gue ngeluarin tenaga gue sepenuhnya pas tadi sparring sama dia. "Sakit anjing rahang gue," lanjut Babab tanpa nunggu jawaban dari gue. Gue cuma nyengir. "Sorry Bab, overpower, hahaha," sahut gue sambil ketawa. "Lah gue juga sakit ini, impas lah ya, hahaha," lanjut gue. Gue pun ngerasa lega setelah sparring sama Babab. Semua emosi yang gue rasain tadi pagi akhirnya bisa terlampiaskan. Sampai tiba-tiba, "Temenmu Bab," kata seorang cowok yang entah sejak kapan berdiri di samping gue sama Babab. "Oh ya mas, kenalin, Rama," kata Babab ramah sambil ngenalin gue ke dia. Gue pun langsung bangun dan ngulurin tangan gue. "Misi mas, aku Rama, aku ngikut latihan ya mas tadi," kata gue berusaha seramah mungkin. "Agus," sahutnya dingin sambil merhatiin gue dari atas sampai bawah. "Anak boxing juga tah?" tanyanya. "Oh enggak mas, iseng aja," jawab gue masih berusaha sesopan mungkin walaupun dia nanya dengan agak ketus. "Masih kuat? Lanjut sparring sama saya yuk," ujar Mas Agus dengan tatapan aneh. Gue pun bengong. Muncul pertanyaan di otak gue. Salah gue apa? Dia siapa? Gue pun ngelirik Babab. Raut wajah Babab tiba-tiba berubah khawatir. Perasaan gue pun langsung gak enak. "Aduh maaf Mas Agus, saya habis ini ada meeting," tolak gue halus. "Takut tah?" tanyanya lagi. Kali ini disertai sama senyum ngenyek. Gue kepancing. "Selesai saya meeting ya, jam 3 gimana?" tawar gue tegas. "Cocok," jawab Mas Agus singkat sambil kegenggam erat tangan gue. Bahkan terlalu erat kak, diremas. Perasaan gue makin gak enak. Setelah itu dia pun pergi ninggalin kita berdua. Babab yang dari tadi diem aja tiba-tiba nyeletuk. "Aduh boy, kenapa lo iyain?" "Lah emang kenapa?" Gue balik nanya sama Babab. "Mas Agus jagoan sini, belum pernah ada yang menang sparring lawan dia." Babab coba jelasin situasinya ke gue. "Tapi ya emang dasar gue bebel. Yalah santai aja, sparring kan bukan buat nyari menang kalah Bab," jawab gue slow. Walaupun sebenarnya hati gue ngerasa ada hal lain. "Masalahnya boy, Mas Agus itu selalu serius kalau sparring. Bisa habis nanti loh sama dia," ujar Babab. "Nggak takut? Si bangke ini emang belagunya nggak hilang-hilang dari zaman sekolah. Terserah lo dah. Hahaha. Emang ya udah yuk cabut. Gue ada meeting nih," ajak gue ke Babab. Kita pun berpisah. Gue balik ke hotel sendiri, mandi lagi, siap-siap, dan setelah itu lanjut meeting ke UKDW. Sementara Babab entah kemana. Selesai meeting, gue langsung minta Babab jemput gue buat ke sasana.
Pas lagi nunggu babab, tiba-tiba Rimbun muncul. Ram, kamu yakin mau adu kekuatan sama dia? Kamu yakin mau adu kekuatan sama dia? Tanya Rimbun tiba-tiba sambil menunjukkan wujudnya. Waalaikumsalam, jawab gue nyindir Rimbun. Maaf, assalamualaikum, sahut Rimbun cepet. Kebiasaan, kata gue sok ketus, padahal aslinya gue seneng ditemenin cewek cantik walaupun cuman gue yang bisa lihat. Maaf. Iya, kenapa tadi nanya gitu? Buat apa adu kekuatan sama dia? Rimbun malah nanya balik. Lo ditanya malah nanya balik. Jawab saja, gue bisu. Gak ada alasan yang pas kenapa gue mau nerima dia. Mau lampiasin emosi kejadian tadi pagi, mau sok jagoan, mau buktiin kalau kamu jago berantem, mau ngasih pelajaran sama orang yang sok-sok nantangin kamu. Cecer Rimbun. Lah buset, nyecer non, ledek gue. Saya serius, tegas Rimbun. Saya serius, tegas Rimbun. Oke, dia serius. Gue paham banget dari raut mukanya. Yang gak suka aja sih diperlakuin kayak gitu. Saya kan datang baik-baik, jawab gue. Yakin kamu bakal baik-baik aja? Emang kamu ngerti soal dia yang bakal kamu lawan ini? Raut wajah Rimbun yang tadinya tegas tiba-tiba berubah khawatir. Ya enggak sih, kayaknya udah pro dia, kata gue jujur. Selain itu, pancing Rimbun. Maksudnya, kamu beneran gak paham? Apaan sih? Kok malah bikin saya bingung? Gak usah berbelit-belit kenapa? Jawab gue. Menurut kamu, apa semua orang itu bersih? Maksudnya? Aduh, saya gak ngerti gimana sih maksudnya. Udah, coba tolong jelasin ke saya kenapa kamu sama Babab kelihatan khawatir banget. Saya mau sparring sama Mas Agus. Rama, dia tuh punya pegangan, jawab Rimbun. Akhirnya gue diem. Khodam, tanya gue. Rimbun ngangguk. Ya kan saya juga punya kamu, kata gue ngasal mencoba mencairkan suasana dan perasaan gue yang tiba-tiba dak-dikduk lagi mengetahui lawan gue bukan orang sembarangan yang cuma ngandelin fisik. Saya gak mau ikut campur, jawab Rimbun. Ya elah, bercanda kali. Terus emangnya kenapa kalau dia punya khodam? Kamu jangan sekali-kali meremehkan apa yang bisa dilakukan bangsa kami, Rama, jawab Rimbun dingin. What the hell? Ini Rimbun ini ternyata adalah sosok yang kasat mata. Ya, sekian dulu. Lanjut ke part 2. Jangan lupa subscribe ya.